Archangel adalah istilah dalam bahasa Inggris malaikat utama atau penghulu para malaikat, yaitu malaikat yang terpenting dalam sejumlah ajaran agama Yahudi, Kristen, Islam, dan Zoroaster. Di dalam bahasa Arab, malaikat utama disebut sebagai Karubiun, sedangkan di dalam Alkitab disebut sebagai Kerubim. Secara etimologi, kalimat Archangel berasal dari bahasa Yunani, Archangelos. Ini mungkin adalah malaikat agung, karena mereka berdiri di hadapan Tuhan. Kitab Henokh, non-kanonik tetapi mengandung sejumlah otoritas ilahi, seperti yang dikutip dalam Yudas, menunjukkan bahwa ada 7 malaikat yang hadir. Malaikat agung atau penghulu malaikat adalah malaikat yang berpangkat tinggi. Banyak agama meyakini keberadaan makhluk-makhluk gaib dengan penggambaran yang mirip sekali dengan malaikat agung, tetapi istilah malaikat agung lazimnya berkaitan dengan agama-agama Abrahamik. Malaikat agung adalah entitas kuat dengan kedudukan tinggi di antara makhluk surgawi. Namun siapa yang memenuhi syarat sebagai malaikat agung? Apokrifa memberikan beberapa kandidat yang menarik. Malaikat agung tidak disebutkan dalam karya-karya Yudaisme awal. Sebaliknya, karya-karya dari periode intertestamental adalah yang pertama merujuk pada malaikat agung. Istilah malaikat agung adalah kata majemuk dari Archon atau pemimpin, dan Angelos, malaikat atau utusan, yang digabungkan untuk merujuk kepada malaikat utama atau malaikat yang berpangkat tinggi. Alkitab hanya mengidentifikasi satu malaikat agung, Mikael. Apokrifa dan sumber-sumber ekstra Alkitab lainnya mengidentifikasi lebih banyak malaikat agung. Kitab Henokh atau 1 Henokh menyebutkan 7 malaikat agung. Tantangannya adalah bahwa para malaikat agung dari Apokrifa, jika dibandingkan dengan sumber-sumber ekstra Alkitab lainnya, tidak cocok, dan para malaikat agung yang disebutkan dalam berbagai buku Apokrifa bahkan tidak sesuai. Beberapa kitab Apokrifa lainnya juga berkontribusi pada daftar malaikat yang mungkin memenuhi syarat sebagai malaikat agung Apokrifa, tetapi klasifikasinya rumit. Beberapa kitab Apokrifa mengidentifikasi makhluk surgawi tertentu sebagai malaikat, sementara yang lain mengaitkan nama yang sama dengan malaikat agung. Ada beberapa perbedaan dalam tingkatan yang dimiliki para malaikat menurut kitab-kitab yang berbeda. Salah satu contohnya adalah Rafael, yang tidak disebutkan sebagai malaikat agung dalam kitab Tobit. Meskipun ia mengklaim bahwa ialah malaikat, Rafael salah satu dari ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan. Akan tetapi ia diidentifikasi sebagai malaikat agung dalam kitab-kitab Apokrifa lainnya. Perbedaan dalam referensi kepada malaikat agung dalam Apokrifa mempersulit klasifikasi malaikat berdasarkan tingkatan. Jadi kita akan fokus pada 1 Henokh sebagai sumber malaikat agung dalam Apokrifa. Iterasi pertama kitab Henokh atau 1 Henokh menyebutkan banyak malaikat dengan nama-namanya. Kelompok pertama adalah mereka yang melakukan hubungan dengan perempuan manusia yang mengakibatkan lahirnya banyak Nephilim atau raksasa. The Watcher mengidentifikasi kelompok kedua malaikat agung, Uriel, Rafael, Raguel, Mikael, Sarakael, Gabriel, dan Remiel. Mikael, Uriel, Rafael, dan Gabriel tampil lebih menonjol dalam 1 Henokh daripada malaikat agung lainnya. Keempat malaikat ini ingin tahu mengapa Tuhan belum memerintahkan mereka untuk mengambil tindakan terhadap para malaikat yang jatuh. Dengan mempertimbangkan masing-masing malaikat agung secara individual dan menganalisis makna nama masing-masing, kita akan memperoleh informasi mengenai karakter dan fungsi mereka, setidaknya sejauh kitab Henokh menggambarkan malaikat agung dalam Apokrifa. Mikael, yang berarti yang seperti Tuhan, ditugaskan untuk memimpin bagian terbaik dari umat manusia dan untuk memimpin kekacauan, dan disebut yang penyayang dan panjang sabar. Inilah malaikat yang harus mengikat Samlajas dan rekan-rekannya para malaikat yang jatuh selama 70 generasi. Ia harus menghancurkan anak-anak mereka dan menyingkirkan semua kejahatan dari bumi. 1 Henokh mengidentifikasi Mikael sebagai pemimpin para malaikat agung. Ini konsisten dengan Mikael yang memerintahkan para malaikat untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu, dan apa yang ia sampaikan kepada Rafael dalam percakapannya. Mikael memegang tangan Henokh dan menunjukkan kepadanya semua rahasia kebenaran, bagaimana benda-benda penerang berfungsi, dan tempat-tempat surgawi. Gabriel, yang berarti Tuhan adalah kekuatanku. Tugasnya adalah mengawasi surga dan ular-ular serta kerubim. Gabriel diutus untuk menghancurkan anak-anak sang pengawas.
Para pengawas adalah para malaikat yang berhubungan dengan wanita manusia yang melahirkan raksasa atau Nephilim karena perkawinan silang. Orang-orang keturunan campuran ini adalah anak-anak haram dan orang-orang yang terkutuk dan anak-anak percabulan. Gabriel tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Metode penghancuran yang dipilih adalah dengan mengadu domba para raksasa, sehingga mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Para Nephilim tidak akan bertambah lebih tua dari 500 tahun, tetapi mereka percaya bahwa mereka akan hidup selamanya. Dalam bahasa Ibrani, nama Uriel berarti Tuhan adalah apiku. Kitab Henokh mengidentifikasi Uriel sebagai malaikat suci yang ditugaskan untuk mengawasi dunia dan Tartarus. Uriel ditugaskan untuk memperingatkan Nuh tentang banjir besar dan harus mengajarinya tentang cara untuk lolos dari kekacauan yang akan datang. Secara tersirat, Uriel adalah malaikat agung yang ditugaskan untuk memberitahu Nuh cara membangun Batra. Uriel juga adalah malaikat agung yang menunjukkan kepada Henokh tempat yang dialokasikan untuk menjaga para malaikat yang jatuh sampai penghakiman, suatu tempat yang disebut Tartarus. Tartarus adalah bagian terdalam dan tergelap dari dunia bawah, dan kemungkinan berakar dari mitologi Yunani. Tartarus adalah tempat di mana para malaikat yang jatuh tinggal selama 10.000 tahun hingga penghakiman mereka. Uriel kemudian memberitahu Henokh bahwa para malaikat akan pergi ke tempat mengerikan yang ditunjukkannya kepada Henokh untuk selamanya. Dia juga menunjukkan kepada Henokh sebuah lembah terkutuk di mana orang-orang yang sebelumnya memberontak akan diadili. Uriel adalah malaikat agung yang menunjukkan kepada Henokh pergerakan benda-benda langit dan mengajarinya tentang asal-usulnya. Ia juga mengajari Henokh hubungan benda-benda langit dan bagaimana benda-benda langit mempengaruhi tahun, musim, bulan, dan hari, serta banyak aspek kehidupan lainnya. Dalam bab berikutnya, Uriel berbagi dengan Henokh bagaimana tatanan surgawi yang ia lihat sebelumnya akan berubah menjadi kekacauan. Uriel kemudian menyuruh Henokh untuk membaca tablet surgawi yang merinci perbuatan manusia sepanjang zaman. Ketika ia selesai membaca, 7 malaikat agung membawanya kembali ke rumahnya dan menyuruhnya untuk berbagi informasi dengan putranya Metusala. Rafael adalah malaikat agung yang bertanggung jawab atas roh manusia. Ia ditugaskan untuk mengatasi segala penyakit dan segala luka anak-anak manusia, dan namanya secara tepat berarti penyembuhan dari Tuhan. Rafael diperintahkan untuk mengikat Azazel, salah satu malaikat yang jatuh, dan melemparkannya ke dalam kegelapan, yang secara konstekstual merujuk pada Tartarus. Ia berbagi tugas ini dengan Mikael, Gabriel, dan Panuel. Keempat malaikat ini juga menyertai kepala hari-hari ketika ia mengambil Henokh tanpa melihat kematian. Rafael adalah malaikat agung yang menunjukkan kepada Henokh di mana jiwa manusia berada setelah kematian hingga penghakiman. Ia menjelaskan kepada Henokh bagaimana sistem pemisahan jiwa orang mati bekerja. Malaikat yang sama menunjukkan kepada Henokh pohon kebijaksanaan yang dimakan Adam dan Hawa yang menyebabkan kejatuhan. Raguel adalah salah satu malaikat agung yang paling misterius dalam Apokrifa. Namanya berarti Tuhan akan menggembalakan, dan kitab Henokh hanya menyebutkan namanya 2 kali. Pertama kali ia diidentifikasi sebagai malaikat agung yang membalas dendam pada dunia para penerang. Ketika Henokh menemukan api yang terus menyala dan menanyakannya, Raguel menjawab bahwa itu adalah api yang dimaksudkan untuk menganiaya para penerang surga. Sarakael bahkan lebih misterius daripada Raguel. Kitab Henokh hanya menyatakan bahwa Sarakael ditugaskan untuk menguasai roh-roh yang berdosa dalam roh. Ia hanya disebutkan 1 kali dalam 1 Henokh. Sarakael berarti Tuhan adalah penguasaku. 1 Henokh hanya menyebut Remiel 1 kali. Ia diangkat menjadi pemimpin orang-orang yang bangkit, yang mungkin merujuk kepada orang-orang yang telah bangkit. Namanya berarti Guntur Allah. Malaikat Panuel melayani bersama Mikael, Gabriel, dan Rafael sebagai 4 malaikat yang hadir. Karena Mikael, Uriel, Rafael, dan Gabriel sangat menonjol dalam pelayanan bersama mereka, beberapa orang berpendapat bahwa Panuel mungkin merupakan nama alternatif untuk Uriel, tetapi tidak ada dasar yang kuat untuk klaim tersebut. Tidak mungkin 1 Henokh akan mengubah nama depan tanpa menunjukkan bahwa nama itu menunjuk pada makhluk yang sama.
karena jabatannya sebagai malaikat yang melayani di hadirat Tuhan. Tidaklah tidak masuk akal untuk berasumsi bahwa Phanuel juga seorang malaikat agung. Lagi pula, ketiga rekannya dalam fungsi ini adalah malaikat agung. Nama Phanuel berarti wajah Tuhan. Namun Phanuel tidak disebutkan dalam daftar malaikat dalam The Watcher. Akan tetapi, ia memiliki fungsi khusus seperti ketujuh malaikat agung lainnya, yaitu menangkis setan-setan dan melarang mereka datang ke hadapan Tuhan. Ia juga ditugaskan untuk memimpin pertobatan kepada pengharapan mereka yang akan mewarisi hidup kekal.